Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membandingkan perbedaan bagaimana cara memanen sawit atau cara panen sawit di setiap daerah atau di setiap negara ya teman-teman. Pertama-tama kita berkunjung ke Indonesia ya teman-teman. Nah, ini cara panen di Indonesia. Cara panen di Indonesia yaitu mengambil buahnya saja. Pelepah yang ada di bawah dari buah yang masak tadi tidak diturunkan. Karena apa? Karena dia nanti jika ada waktu senggang atau waktu sedikit buah, dia pasti disuruh bosnya untuk menurunkan pelepah yang ditinggalkan atau pruning ya teman-teman, agar terlihat sawitnya rapi. Jika tidak dipruning, sawit tidak terlihat rapi dan buahnya takkan susah untuk keluar buah baru, tunas baru ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya cara panen di Indonesia, yaitu dia dengan cara, kalau di sini disebutnya curi-curi buah. Itu artinya curi buah jepit. Oke, kita langsung lagi lanjut, kita lihat ke negeri, yaitu daerah negeri di daerah Nigeria. Nah, ini kita lihat di daerah Nigeria ini dengan cara panennya sangat unik sekali, yaitu dengan cara memanjat dari pohon si sawit ini. Ini kira-kira tingginya sekitar 10 meter lebih sampai 12 meter ya teman-teman. Jika di Indonesia dia menggunakan egrek, pastinya tidak akan menggunakan pelepas kampak seperti ini. Jika menggunakan kampak seperti ini kayaknya resikonya sangat besar sekali ya teman-teman, karena dan sangat lelah sekali jika kita memanjat beberapa banyak pohon-pohon yang ada di pohon-pohon sawit yang ada di perkebunan. Nah, seperti ini. Nah, dia jatuh buah besar seperti ini. Tetapi dia memang dengan cara seperti ini langsung dipruning atau tidak ada artinya songgo atau pelepah yang ditinggalkan, dia langsung dibuang. Jadi si sawit itu bentuknya terlihat rapi selalu. Nah, buahnya seperti ini. Dan ini mempunyai resiko yang cukup tinggi ya teman-teman jika panen seperti ini. Nah, kita lihat cara panennya untuk sawit rendah ya teman-teman. Nah, mereka dengan cara sawit-sawit rendah, mereka memikulnya tidak menggunakan arko seperti di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke negara, yaitu negara India ya teman-teman. Nah, negara India ini juga terlihat aneh, dia menggunakan kampak juga, hampir sama dengan negara Nigeria tadi, dia menggunakan kampak. Nah, ini seperti ini. Petani sawit di sana dia menggunakan seperti sama, dia memikulnya juga menggunakan sebedis baskom, dipikul di kepala. Dan ini cara ini kayaknya sangat sulit sekali jika di sini menggunakan dodos untuk sawit serendah ini ya teman-teman. Menggunakan dodos lebih mudah dan lebih praktis. Nah, tapi dia di sini menggunakan kampak. Nah, ini kita lihat sangat lelah sekali dan sangat capek sekali kalau kita melihat. Ini seperti orang tua zaman dulu, untuk pertamanya ada sawit di Kalimantan, dia menggunakan kapak seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke negara yaitu negara, sama ini negara India juga. Nah, kita lihat paling tinggi. Nah, kita lihat negara berikutnya, ke negara Afrika ya teman-teman. Nah, ini negara Afrika hampir sama seperti Indonesia dan bentuk sawitnya hampir sama juga seperti Indonesia. Sawit seperti ini ya kayaknya jarang dipupuk seperti ini ya teman-teman. Pelepah pendek jarang dipupuk. Nah, seperti ini dia menggunakan dodos, sama seperti Indonesia, hampir sama. Caranya pun hampir sama. Sistem curi buah, yaitu sistem curi buah, dia mengambil buahnya saja, tidak menurunkan pelepah ya teman-teman, sengaja tidak diturunkan. Mungkin kita tidak tahu di sana dia menggunakan sistem apa, apakah dia sistem ini ada sistem penunasan berikutnya atau sistem apakah mereka, kita tidak tahu. Nah, seperti itu, dia juga membuang buah, cuma mengambil buahnya saja. Cara ini memang sangat efektif dan cepat jika panen ya teman-teman. Panen terutama kita untuk sawit pribadi atau sawit mandiri sangat mudah sekali. Nah, seperti ini. Dia tidak menggunakan kapak, dia menggunakan dodos seperti di Indonesia. Ini hampir persamaannya hampir sama ya, seperti Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke negara. Nah, ini kita lihat cara pengolahannya di Afrika juga cukup lumayan unik ya teman-teman. Dia menggunakan manual seperti ini, tidak seperti di Indonesia. Cara pengambilan minyak di Indonesia sangat efektif sekali. Dia menggunakan sistem pabrik.
Dan perebusannya menggunakan stalizer atau rebusan menggunakan uap. Ini dia menggunakan rebusan menggunakan panci, dan dia menggunakan ini presnya juga lucu ya teman-teman. Presnya menggunakan manual, menggunakan mesin dompeng atau mesin diesel seperti ini. Langsung dipres, terpisah minyak dan anunya ya teman-teman, dan ampasnya seperti ini. Nah seperti ini minyaknya. Ini minyak mentah, masih belum diolah, masih kadar pH-nya cukup tinggi. Jika di pabrik itu mungkin diolah lagi kemudian. Nah seperti ini sangat manual sekali ya teman-teman. Jika kita lihat di setiap negara memang berbeda. Ini di Afrika ya teman-teman, ternyata di Afrika itu pengolahan minyak itu dengan sistem seperti ini sangat capek sekali, tidak dibantu langsung di mesin seperti di Indonesia. Di Indonesia dan di Malaysia hampir sama untuk pengolahan minyaknya, minyak kelapa sawitnya dia langsung menggunakan mesin atau rebusan sekalian banyak, bertruk-truk untuk masuk rebusan atau stalizer ya teman-teman. Biasanya direbusnya menggunakan steam, tidak menggunakan air. Dia modelnya rebusan kering. Nah seperti ini. Memang juga efektif juga seperti ini ya teman-teman, manual seperti ini. Tetapi untuk mengolah dalam jumlah yang banyak untuk sawit seperti Indonesia sayanya tidak mampu seperti ini cara manual. Bisa kalau seperti rumahan saja ya teman-teman. Nah kita lanjut lagi, ini kita ambil dari channel Muhammad Hopkin Rojikin ya teman-teman. Ini di cara panen di Malaysia. Di Malaysia ini dia sistemnya dia tidak ada meninggalkan pelepah atau pelepah songgo. Dia langsung diegrek atau diturunkan dengan pelepahnya. Dia tidak ada sistem seperti di Indonesia yang curi-curi buah. Dia langsung sistem jatuhkan buah langsung pelepah ya teman-teman. Oke, kita lihat perbedaannya tadi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Ini cuma sebuah hiburan.